Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu la hawla wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah ada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita ada dalam majelis ilmu ini, Allah melapangkan kepada kita terhadap kebenaran yang hak itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang membatu, yang itu keras untuk kita menolak terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan untuk selalu ada dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang babu dzikrud dajjali wa sifatihi wa ma ma'ahu. Kita akan berbicara tentang persoalan dajjal. Kemarin kita sudah berbicara tentang la taqumu sa'ah ya dajjaluna kadzabun ya. Nah, ini ada penjelasan di dalam hadis yang selanjutnya. Itu Rasulullah SAW itu memberikan sifat-sifat ya tentang dajjal dan apa yang itu ada bersamanya. Jadi ciri-cirinya itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Bagi kita adalah umatnya, maka kita harus berwaspada terhadap ciri-ciri yang mungkin itu berkenaan dengan para pendusta ini. Ya. Hadis Abdullah ibnu Umar. Qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman baina dhuhrai an-nasi masiha dajjal faqala innallaha laisa bi'awara alla innal masiha dajjal a'warul aini yumna ka'anna ainahu inabatul tafiyatun. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil anbiya babu wadhkuru fil kitabil Maryam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama yaitu hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar qala berkata Abdullah ibnu Umar, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan apa? Yauman baina dhuhrai min nasi masihid dajjal.
yaitu menyebutkan tentang kaitannya dengan Masihid Dajjal. Al-Masihid Dajjal, di mana itu an-nasu dhuhrayil nasi, yaitu di tengah-tengah manusia. Jadi ini berita yang diberikan oleh Rasulullah SAW, di mana pada saat itu didengarkan oleh para sahabat, di mana peringatan Rasulullah SAW ini supaya nantinya manusia itu memperwaspadai terhadap kaitannya dengan Masihid Dajjal. Bagaimana sabdanya Rasulullah SAW? Faqala innallaha laisa bi'awara alla innal Masihid Dajjal a'waru 'ainil yumna. Katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ya, jadi Allah tidak buta sebelah. Allah innal Masihad Dajjal, ya, ingatlah sesungguhnya al-Masihid Dajjal itu buta waru ainil yumna, yaitu buta di mata sebelah kanannya. Jadi mata sebelah kanannya Masihid Dajjal itu buta. Kita lanjutkan dulu ya. Ka'anna 'ainahu inabatul tafiyatun. Ya, seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang mengapung. Jadi menonjol dari tandannya. Jadi melotot begitu ya. Melotot, ketok, kemudian itu menonjol. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Anbiya. Ini dikeluarkan hadis ini dari Bukhari fi Kitabil Anbiya, di dalam kitab Al-Anbiya, babu wadhkuru fil Kitabil Maryam, yaitu kaitannya dengan kisah-kisah para nabi, yaitu cerita di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Maryam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak buta matanya. Ya. Dan ingatlah, ini sebuah kalau di sini dinyatakan zakarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Rasulullah mengingatkan, nanti suatu ketika itu akan datang yang namanya Masihid Dajjal di tengah-tengah manusia. Ya, jadi nanti Dajjal itu akan mendatangi manusia, dan sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu kemarin, dimanapun Dajjal ini masuk lingkungan, maka manusia mengikuti Dajjal. Betapa dahsyatnya ini, iya dahsyat. Apakah manusia tidak mampu berpikir segar lagi atau tidak mampu untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk? Ya, maka ini saking dahsyatnya tipuan-tipuan yang dimunculkan oleh Dajjal itu mengubah pemikiran yang ada pada diri manusia. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa karena ini tukang dusta, ya, tukang dusta, ahli dusta, ya, dia lihai. Apa yang dibicarakan sesungguhnya adalah berlawanan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah, maka sekonyong-konyong manusia itu membenarkan terhadap apa yang dikatakan oleh Dajjal. Kok bisa? Bisa. Ya, bisa. Sebelum Dajjal keluar itu loh, ya, kita banyak yang ditipu sampai sekarang ini tertipu. Itu banyak pengikutnya pula. Ya. Dan
Dahsyatnya melebihi dari itu, dahsyatnya melebihi kejadian-kejadian yang sudah berlalu ini. Ya, sudah berlalu. Dan mereka semuanya menyatakan apa yang disampaikan oleh Dajjal adalah sebuah kebenaran. Ya, inilah pentingnya bagi kita, Bapak Ibu, ya, kita mempelajari hadisnya Rasulullah. Ini berita langsung dari Rasulullah SAW. Kita tidak akan mungkin akan dapatkan berita ini kecuali kita belajar, kita mendapatkan ilmu. Untuk apa, Pak Ghazali? Mungkinkah kita nanti ini akan bertemu dengan Dajjal? Wallahu alam. Ya, kalaupun kemudian kita tidak bertemu dengan Dajjal, maka kita bisa menasihati anak-anak putu-putu kita. Kenapa? Mungkin di antara mereka nanti akan ada masalah pada saat Dajjal itu keluar. Ini, ya, ini pentingnya. Oleh karena itu, bagaimana kita ini memperhatikan atau sesuatu peringatan dari Rasulullah SAW ini, maka Rasulullah menyatakan, ala inna masihad dajjal, ingatlah sesungguhnya masihid dajjal itu adalah a'warul ainil yumna. Jadi mata kanannya, sebelah kanannya itu buta. Nah, ini mata kanannya buta. Ini merupakan pensifatan bahwa mata yang merupakan yang tampak itu adalah hanya mata kiri. Ya, mata kiri. Yang mana mungkin di antara para ulama ada yang mengatakan, oh ini mereka tidak mau menerima kebenaran kalau Dajjal itu. Sehingga di dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan, di mana surganya Dajjal itu sesungguhnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apinya Dajjal itu sesungguhnya air yang sangat sejuk, dan mungkin itu kesejukan airnya Dajjal merupakan api yang membara. Artinya apa yang dikatakan nerakanya Dajjal sesungguhnya itu merupakan surganya Allah Ta'ala. Bagaimana manusia bisa tertipu kaitannya dengan ini? Maka di situ dinyatakan bahwa sangat lihainya Masihid Dajjal itu menipu manusia. Ya. Siapa yang nanti tidak tertipu? Hanya orang-orang tertentu yang mana mereka itu tebal imannya. Dan juga termasuk orang-orang yang pada masa itu ada di Mekah ataupun Madinah. Bagaimana orang-orang yang ahli maksiat yang ada di Mekah dan Madinah? Maka mereka terkeluarkan. Jadi Dajjal tidak bisa masuk, tapi orang-orang yang ahli maksiat itu keluar dari Madinah dan Makkah. Wallahu a'lam. Ya. Ka'anna 'ainahu inabatun ta'ifatun. Seolah-olah matanya ini seperti buah anggur. Panjenengan bisa lihat itu buah anggur, ya. Anggur itu kan bunter-bunter, meletus-meletus gitu ya. Nah, matanya Dajjal itu seperti itu nanti. Jadi satu tapi itu bisa bergerak seperti yang namanya yang namanya yaitu anggur yang mengapung, ya, menonjol dari tandannya. Nah, ya. Jadi kalau panjenengan ingin tahu bagaimana anggur itu nanti itu bergerak, nah, letakkan itu di air, ya, disebul saja matanya sudah anggur ini sudah bergerak. Lebih-lebih disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW ini seperti anggur yang mengapung, menonjol dari tandannya. Ya. Tapi mungkin
kalau kita dengan pengajian ini betapa jeleknya itu Dajjal, oh iya jelek. Tetapi Dajjal ini bisa membawa simpati manusia. Sampai-sampai apa yang dikatakan Dajjal kebaikan, sesungguhnya mereka akan diajak ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mungkin itu? Ya. Mungkin kalau saya kaitkan dengan hadis Hudzaifah ibnul Yaman, di mana fitnah akhir zaman itu tiada lain kecuali nanti akan datang yaitu du'atun min abwabi jahannam, yaitu para duat-duat, para pembawa berita, ataupun mereka itu adalah para dai-dai, tetapi menyerunya bukan masuk surganya Allah, tetapi mereka mengajak ke pintu-pintu jahannam. Ya, bagaimana siapa yang itu istilahnya siapa penghuni neraka jahanam itu, ya, penghuni neraka jahanam itu berdasarkan nas yang ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu-ibu, itu ada 3 kelompok. Kelompoknya orang kafir, kelompoknya orang musyrik, dan kelompoknya orang munafik. Ya. Nah, kaitannya dengan du'atun min abwabi jahannam, nanti itu akan ada para penyeru-penyeru. Menyerunya itu bukan karena dia menuhankan kepada Allah, tetapi mereka malah mengajak masuk neraka jahanam. Kok bisa begitu? Iya, sesuatu yang itu dilarang oleh Allah mereka bolehkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah malah dia larang. Ini bisa jadi begitu, ya. Kenapa? Karena ini mereka tidak lagi menuhankan kepada Allah. Lek dia masih mengaku muslim, maka orang ini jatuh dalam kelompoknya orang-orang munafik. Kalau dia itu di luar Islam, baik itu kafir ataupun musyrik, maka sesungguhnya kelompok ini memang tidak rela bagi orang-orang mukmin itu menepati terhadap apa yang menjadikan keyakinannya, dan itu berlangsung sampai nanti. Ya. Tapi yang sangat berbahaya itu adalah orang yang mengaku muslim tetapi mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana mereka tidak setuju dengan apa yang ditetapkan oleh Allah? Banyak cara, banyak teknis kaitannya dengan mereka itu tidak setuju dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Contohnya, kita memang harus berkoreksi ini. Artinya kita ini mawas diri, kita harus mengkoreksi diri kita, introspeksi. Banyak di antara orang muslim pada zaman peradaban sekarang ini, mereka tidak suka dengan agamanya Allah. Istilahnya Islamophobia. Dan orang kafir itu takut pada Islam, ya wajar. Tapi sekarang ini orang yang muslim dia takut dengan Islam. Ya. Kok takut dengan Islam gimana? Karena mereka mendapatkan informasi yang salah bahwa Islam itu hanya pada zamannya Muhammad khatamil anbiya wal mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan itu tidak layak untuk diterapkan sekarang ini. Ya. Ini banyak orang yang menyatakan begitu, banyak. Ya, ada orang yang mereka itu mengaku dirinya adalah muslim, tetapi tatkala mereka diperintahkan untuk sholat, untuk menyembah Allah, ya, mereka apa? Mereka bergumamnya itu bukan kemudian dia mengkoreksi dirinya untuk taat kepada Allah, enggak. Tetapi apa yang dia munculkan yang mungkin di tengah-tengah kaum kita ini atau masyarakat kita dengan menyatakan begini, kamu itu kakean ceramah, ngakon-ngakon wong sholat,
ngakon-ngakon wong kemudian ke masjid, urusane dhewe-dhewe to, yang masjid utawa yang salat itu, nyapa ngurus awakku. Ya salat dhewe. Maka sesungguhnya orang-orang yang semacam ini juga apa? Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, iya. Kenapa? Karena mereka menolak terhadap hukumnya Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Ada lagi yang mereka apa? Mereka itu sambil berolok-olok sebagaimana umat-umat terdahulu. Apakah dia mengatakan, oh dangkal kok pikirannya itu, oh sempit kok pikirannya itu. Memang otaknya kecil sehingga tidak bisa memandang kita ini hidup di mana, gitu ya. Bahasa-bahasa yang semacam ini sudah terlontar dahulu pada umat-umat terdahulu pula. Dilontarkan kepada siapa? Para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana di situ itu kemudian apa? Diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, diceritakan dalam Al-Qur'an, iya. Jadi persis betul ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang mereka menolak kebenaran datangnya dari Rasul itu sudah apa ada dalam Al-Qur'an, dan itu berulang pada masa peradaban yang ada sekarang ini. Tapi dia sik ngaku beriman kepada yang menciptakannya. Ini Bapak Ibu. Ya. Lah oleh karena itu apa? Oleh karena itu ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Ya, terutama berbahaya kepada diri mereka sendiri. Kalau bahasanya Al-Qur'an itu begini. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu apa? Hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin. Ya. Jadi mereka ingin menipu Allah. Menipu Allah bagaimana? Menganggap dirinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia masih mengaku bahwa dirinya kemudian apa? Tidak meninggalkan perintahnya Allah. Ya. Dan lebih-lebih dia juga menipu siapa? Orang-orang mukmin. Tapi Allah kemudian beritahukan, apakah tipuan itu Allah dan orang-orang mukmin akan tertipu? Tidak. Kenapa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya tipuan atau tipu daya yang mereka lakukan tadi adalah tidak ada lain kecuali kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, diri mereka sendiri, iya. Tetapi Allah pun sudah memberitakan, yaitu apa? Wa ma yashkurun, tetapi dia tidak menyadari. Ini sifatnya orang munafik. Ya. Kita kembali kepada Dajjal. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang disifati oleh Rasulullah SAW yaitu apa? Matanya yaitu buta satu. Ya, buta satu. Mari kita tengok di dalam hadis yang selanjutnya. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'isa nabiyyun illa andara ummatahul a'warul kadzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Nah ini ya, kemarin juga sudah saya singgung ini. Ya. Hadis dari Anas radhiyallahu an. Hadis dari Anas radhiyallahu an qala Anas
Jadi berkata Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bu'isa nabiyyun illa andara ummatahu a'warul kadzab. Jadi katanya Rasulullah SAW, tidaklah diutus seorang nabi kecuali telah memperingatkan umatnya tentang seorang yang buta, ya, seorang yang buta sebelah matanya, yang mana dia itu adalah tukang dusta. Ya, tukang dusta, iya, selalu diingatkan, iya. Dia tidak mau dengan kebenaran. Kemudian dilanjutkan, ala innahu a'wa. Dan ingatlah, innahu, sesungguhnya ia itu buta sebelah matanya. Ya, jadi matanya ini apa? Buta. Berarti yang berfungsi hanya satu, yang kiri saja. Iya, yang kiri. Berarti dia itu selalu mengajak kejelekan. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diberikan standar mana yang baik dan mana yang buruk. Itu semestinya apa? Kita harus objektif. Ya, jangan sampai kita mengatakan baik karena ada nafsu yang mendahului, ataupun sebaliknya kita mengatakan jelek karena ada sesuatu yang kita tidak sukai secara nafsu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau bahasanya Al-Quran, janganlah kita ini apa, dengan lidah-lidah kita itu haram, itu halal. Enggak boleh. Harus berdasarkan, kalau itu ditunjukkan oleh Allah harus dijalankan, maka kita harus menjalankannya. Apabila sesuatu itu harus dicegah atau ditolak, maka itu pun sudah ada perintah, itu harus dicegah ataupun ditolak. Ini pentingnya bagi kita semuanya. Jadi apakah semuanya itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnahnya Rasul? Bapak, Ibu-ibu, bahwa sesungguhnya kehidupan ini sudah diformat oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang mesti kita jalani, apa yang mesti kita ini tinggalkan, maka sesungguhnya kita ini tinggal, kalau bahasanya wong Jawa, ngecakno. Apa ngecakno itu? Nerapkan. Loh, kok nerapkan gimana? Karena ilmunya sudah ada. Loh, ilmunya nanti. Nah, inilah persoalannya. Ilmunya sudah ada di dalam Al-Quran, yang merupakan kalamullah, yang merupakan firman-Nya Allah, yang merupakan tuntunan yang datangnya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Belum sampai itu pula, Rasulullah SAW disuruh untuk kemudian apa? Untuk menuntun manusia ini supaya mencapai apa yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Terus gimana fenomena yang terjadi? Ternyata fenomena yang terjadi, tidak semuanya manusia mau kembali kepada kebenaran. Mereka ada yang mau datangi petunjuk, dan sebagian yang lain mereka itu tetap ada dalam kesesatan. Sunatullahnya begitu, iya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu-ibu, ya, orang-orang yang mereka itu bisa mengambil pelajaran, ya, bisa itu mencerna terhadap apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, ternyata orang itu tidaklah banyak. Sopo sing ngomong Pak Ghazali? Al-Quran. Ya, Al-Quran yang iya. Ya, kalau sudah Al-Quran yang memberitahukan, sopo iku
Ya siapapun orangnya yang kemudian mereka itu apa? Mereka itu telah pernah mendapatkan tuntunan dari ajaran Allah dan Rasulnya, tetapi dia tidak menganggap bahwa itu menjadikan patokan kehidupan, dianggap apa? Biasa bisa ditinggalne orang kemudian apa dilakoni malah ditinggalno. Ya, apa sing diperintahne karo Gusti Allah malah dijarno, apa sing dilarang oleh Gusti Allah malah dilakoni. Ya zaman saiki iki. Ya. Sesuatu yang dimusyrikan oleh Allah dengan mengatakan nguri-nguri budaya, maka pada akhirnya dia melakukan kemusyrikan, tetapi diingatkan malah ngelok-ngelokne sing ngarung-ngarungi. Ya zaman saiki. Terus siapa yang mau kembali kepada tuntunan yang telah diberikan oleh Allah, ternyata mereka itu hanya sedikit. Di mana itu? Di dalam Al-Qur'an. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ini sudah Sudah dicantumkan oleh Allah, sudah diperingatkan oleh Allah. Ittabi'u, maka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, bima unzila ilaik. Jadi diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah pada kita semuanya. Wala tattabi'u min duni awliya, dan janganlah kalian mengikuti panutan-panutan selain Allah Ta'ala. Nah sekarang ini banyak orang yang mereka itu mengikuti panutan-panutan selain Allah. Apakah dia juga tidak mengatakan kebenaran? Iya, mengatakan kebenaran, tetapi sekali lagi kebenaran yang dia ambil bukan lagi kebenaran yang datangnya dari Rabb-nya, bukan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari Al-Qur'an yang dia dikatakan kalau dia ditanya, apakah kalian kemudian percaya dengan Al-Qur'an? Dia pun masih mungkin mengatakan saya percaya dengan Al-Qur'an. Tetapi tatkala mereka diperintahkan oleh Allah, sekonyong-konyong mereka menolaknya karena dia kalah dengan kondisi lingkungan yang ada di masyarakat yang ada. Dan peristiwa itu, Bapak Ibu, ternyata kalau di dalam kisah umat-umat terdahulu itu selalu berulang-ulang. Semakin dia jauh dari tuntunan, maka semakin dia meninggalkan agama ini. Umat terdahulu apakah juga begitu? Iya. Dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah SAW, cerita niku banyak podone. Hanya variatifnya saja yang berbeda. Terus siapa yang itu menolak, itu juga sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang kemudian mereka mengikuti petunjuknya Allah juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran? Maka jawabannya adalah iya. Banyak manusia yang mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak mau tunduk dan patuh pada Allah walaupun datang kebenaran kepada dirinya, walaupun sudah didatangkan para utusan-utusan Allah, tetapi dia tidak bergeming dengan kesesatannya, malah ngelok-ngelokne para utusan Allah. Apakah sekarang ini juga berlaku peristiwa yang seperti itu? Berlaku. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, ini juga wasiat, ini juga peringatan bagi kita ya. Kalau kita ini enggak paham terhadap agama ini ya, kemudian kita mendapatkan dalil atau nasihat lah dari siapapun, dan itu kebenaran ditunjukkan dari Al-Quran. Kalau kita ini enggak paham, jangan sampai perilaku kita ini menolak. Ingat, namanya perilaku itu tidak hanya sikil mlaku utawa tangan bergerak, tidak hanya itu, tetapi lambe bergerak. Kalau mengatakan mosok ngono, ojo modo-modo kamu itu ngapusi itu, sedang yang disampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Ataupun orang-orang yang menolak terhadap kebenaran, ojo melu pengajian iku, kemudian kamu itu kemudian nanti
menjadi radikal. Nah, itu juga sama. Hanya bahasanya saja yang kemudian berbeda. Sedang istilah radikal itu dari bahasa yang mungkin dari kalimat radik. Ya, radik itu kan radikal. Maknanya apa? Maknanya adalah muncul dari sumbernya. Sumbernya apa? Kalau kita adalah orang mukmin, iman, semua apa yang kita munculkan itu harus apa? Muncul dari iman. Jangan sampai hanya muncul dari mata. Karena apa? Karena ingin diwahni wong. Karena nanti kalau kemudian itu ingin diwahni wong, maka ujung-ujungnya kena perbuatan syirkul asghar. Sehingga perbuatannya sia-sia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Jadi katanya Rasulullah SAW itu apa? Setiap utusan itu memperingatkan terhadap para pendusta-pendusta yang datang pada masa itu. Ya, berarti umat-umat terdahulu juga ada pendusta-pendusta. Oh banyak, ya banyak. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu orang-orang yang menyeru kepada Rabb, yang menyeru kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus memiliki sikap teguh dan punya prinsip yang kuat. Sampai-sampai ada nabi yang kemudian karena prinsipnya kuat oleh para pengikutnya dibunuh. Ya, dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya, manusia yang mungkin sampai saat sekarang ini masih hidup. Artinya keturunannya hidup sampai sekarang ini dan mereka adalah musuh dari antara kaum muslimin. Siapa itu? Orang-orang Bani Israel. Nabi dibunuh. Yang membawa berita itu dibunuh. Dan peristiwa itu terjadi. Apakah itu nanti akan kemudian bisa terjadi terhadap para umat-umat yang setelah ini, artinya umat-umat akhir zaman ini? Oh, bisa jadi. Orang yang membawa kebenaran dia malah apa? Dibunuh, artinya diburu untuk kemudian apa? Dibinasakan. Tetapi orang-orang yang mereka itu membawa kesesatan malah dielu-elukan. Ya, ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ala innahu a'war, ingatlah sesungguhnya mereka itu apa? Mereka itu buta. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Tuhanmu itu tidaklah buta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha melihat. Allah Al-Basir itu apa? Maha melihat dia. Melihat sesuatu yang zahir saja, enggak, sampai yang gaib itulah Allah itu mengetahui. Yang gaib tersembunyi itu Allah mengetahui. Ya. Yang lebih-lebih yang zahir tersembunyi. Wong yang gaib saja yang tersembunyi itu Allah melihat. Ya. Kalau manusia gimana? Sesuatu yang zahir saja didelik bingung kok. Ya kan? Bingung sudah. Enggak bisa apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu kemudian apa? Walaupun itu gaib kemudian lebih-lebih disembunyikan, tetapi Allah Maha melihat. Tidak ada satir, tidak ada penghalang bagi Allah untuk tidak mengetahui. Ya, sehingga kenapa nanti di yaumil hisab itu, di padang mahsyar itu diberitakan bahwa kita nanti akan ditunjukkan perilaku kita sejak kita ini lahir sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ono rekamane ada, kapan ngerekame, enggak perlu direkam, nanti akan tertunjukkan kepada diri kita masing-masing. Ya, di hadapan kita melihat kelakuan kita di masa-masa kehidupan dunia.
Dan disitulah Bapak Ibu-Ibu nanti banyak penyesalan yang terjadi pada diri manusia. Ya, di dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa ada manusia itu saking wedine, saking khawatirnya. Kenapa? Karena tidak terbantah lagi bahwa apa yang diberitakan dahulu di yaumil dunya, di hari-hari di dunia itu ternyata terbukti betul di dalam yaumul hisab. Ya. Pada akhirnya ada yang tenggelam sampai di poloknya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di bau panggulnya, ada tenggelam sampai di baunya, ada yang tenggelam semuanya. Kenapa? Karena mereka sangat takut dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah pada masa-masa dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo kita ini berhati-hati. Selanjutnya, wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Nanti cirinya Dajjal itu di tengah-tengahnya antara matanya tadi, ya, satunya yang kanan itu buta, satunya yang itu kiri itu tidak buta, tetapi di tengahnya ada tulisan kafir. Apa maknanya? Yaitu makhluk yang mereka itu menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Ta'ala. Dan sekarang ini itu di pasukannya Israel sekarang ini itu dia punya bed di sini itu tulisannya kafir, kafaro. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, masih dalam konteks Dajjal, sifatnya dan siapa yang bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum